Oke, kita melanjutkan yang kemarin mengenai data pre-processing. Nah, sebelumnya saya akan membahas sekilas dulu nih tentang apa yang kita pelajari kemarin karena itu sangat terkait dengan apa yang kita lakukan hari ini. Oke, pre-processing itu gambarannya seperti ini ya. Jadi ada input data, kemudian kita melakukan pre-processing, filter extraction sama data cleaning itu sebenarnya bisa jadi satu kesatuan. Kemudian ada integrasi, kemudian transformasi, filter selection ini bisa jadi atau bisa disebut dengan data reduksi. Nah, kemudian untuk data pre-processing ini kenapa perlu ada data pre-processing yang kita udah pelajari kemarin? Karena data itu sebenarnya tuh kotor, banyak yang tidak lengkap, kemudian mungkin ada noisy, atau mungkin data tersebut nggak konsisten. Nah, data nggak lengkap itu bisa jadi data yang dari sistem, bisa jadi kosong atau error, kemudian ada noisy yang harusnya mungkin integer umur itu bulan 29, 27, 16, tapi kok ada komanya, kemudian tidak konsisten. Tidak konsisten itu bisa jadi seharusnya kolom provinsi diisi kota ataupun sebaliknya. Dampak tidak dilakukan preprocessing. Nah, ini penting sekali kita harus pahami bahwa apabila yang kita masukkan data itu nggak berkualitas, otomatis nanti hasil outputnya juga nggak berkualitas. Polanya nggak bisa digunain karena datanya nggak akurat, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 2, keputusan yang berkualitas berasal dari data yang berkualitas. Bersama data warehouse membutuhkan integrasi konsisten dari data yang berkualitas. Nah, intinya apa? Intinya adalah data yang berkualitas. Data berkualitas itu dihasilkan dari pre-processing. Kemudian jangan sampai terjadi garbage in dan garbage out. Garbage itu sampah ya. Jadi apa yang kita masukkan sampah, keluarnya juga nanti bakal jadi sampah juga. Nah, ini data tidak lengkap itu tidak tersedia saat pengumpulan, nggak ada, tadinya dianggap tidak penting. Data yang salah, kesalahan pada pengumpulan data, pada pengiriman data, ataupun saat entry data. Data nggak konsisten, sumber data yang berbeda, integriti yang dilanggar, kemudian duplikasi data. Nah, ini bisa dibaca di slide kemarin juga sudah ada. Data yang kualitas itu seperti apa? Akurat, lengkap, konsisten, timeliness, masuk akal, mempunyai nilai tambah, dapat diakses dan dapat diterjemahkan. Oke, kemudian ini alurnya data cleaning, data integrasi, transformasi, reduksi, diskretisasi. Cuman yang kita akan bahas lebih ke data cleaning ya, sama data transformasi, sama reduksi. Integrasi itu kan sebenarnya kan menggabungkan beberapa data, bisa jadi dari sistem A, dari sistem B digabungin, dari beberapa file Excel contohnya mungkin digabungin kayak gitu. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini juga suatu proses. Jadi gini, data proses ini tuh nggak selalu data cleaning dulu, integration, transformasi. Bisa jadi transformasi itu di tahap keempat gitu. Jadi ada berbeda-beda untuk alur dalam proses preprocessing. Nah, ini ilustrasi proses data cleaning yang jadinya mungkin kotor menjadi lebih bersih, melakukan integrasi dari berbagai sumber menjadi satu data warehouse. Kemudian setelah itu ditransformasikan jadi nilai-nilai yang memang tidak mudah untuk diolah nantinya menjadi data yang mudah diolah, atau mungkin normalisasi salah satu metodenya. Data reduksi ya mungkin berbagai tabel atau kolom-kolom yang pakai bisa diringkas, dihapus sesuai dengan kebutuhan yang akan diolah nanti.
Data cleaning ada beberapa teknik, bisa mengisi secara manual, mengisi secara rata-rata, atau menghilangkan baris yang mengandung data hilang, bisa menggunakan binning B-means, binning B-range, atau menghilangkan outlier, atau bisa melakukan dengan regresi. Ini contoh binning B-means by boundaries. Data integrasi itu bisa jadi dari berbagai sistem. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pengumpulan data dari berbagai ke dalam satu sistem yang terpusat. Jadi dari berbagai sumber ke dalam satu sistem yang terpusat, misalnya dari sistem CRM, web traffic, software marketing operation, kemudian dari customer success system. Dari data tersebut digabungin menjadi satu, tapi tantangannya jangan sampai redundansi data. Contoh sistem CRM itu sudah ada data customer nama-namanya, kemudian di data sales and customer success system juga ada nama-nama yang sama. Nah, itu harus direduksi. Oke. Nah, kemudian reduksi ini adalah sebenarnya bahasa simpelnya itu mendapatkan hasil data yang lebih kecil, tetapi data tersebut dapat dianalisis dengan hasil yang sama atau mendekati dengan hasil yang sama. Jadi contoh kayak Orange, kayak tools yang kita pakai untuk analisis data kayak RapidMiner kayak itu kan punya kapasitas yang terbatas ya, apalagi resource komputer kita, hardware kita nggak mendukung. Itu kalau seandainya datanya ratusan ribu bakal lama banget kayak gitu. Nih, karena analisis dapat membutuhkan waktu yang sangat lama jika menggunakan seluruh data, betul. Kalau datanya terabyte dianalisis dalam waktu yang bersamaan ya bisa nggak efisien nanti waktunya. Kompresi data original dikompresi menjadi lossy. Transformasi ini ada beberapa teknik ya. Jadi sebenarnya tidak menghilangkan isi, cuman memang mentranslasikan dari mungkin kayak contoh gaji 1 juta bisa dinormalisasi menjadi 1, 500.000 menjadi 0,5, 200.000 menjadi 0,2. Normalisasi bisa pakai min max, z index atau bisa pakai skala. Oke, langsung ke RapidMiner aja. Oke, sekarang kita coba praktek langsung ke RapidMiner-nya. Pertama-tama saya jelasin dulu ini tentang dashboard dari RapidMiner ya. Yang pertama ini menu seperti biasa, kemudian kalau saya pilih new process bisa blank process. Kemudian buat saving, open, sama ini buat ngerun. Jadi kayak kalian kalau di aplikasi programming kan ada buat ngerun terus muncul errornya apa dan hasilnya gimana kan, sama konsepnya kayak gini. Jadi kalau setelah kita proses masukin data, masukin algoritma apa, baru kita proses, nanti akan keluar di resultnya ini. Oke, kemudian ini data. Data kita akan masuk ada di sini nantinya ya. Kemudian ada sampling data yang sudah ada di RapidMiner-nya, memang sudah existing. Nanti semua data, sampel data yang kita mau proses itu masuknya di sini semuanya. Proses ini juga bisa kita saving, nanti bisa masuknya di sini. Nah, contohnya kita buka. Nah, ini nanti contoh sampling yang sudah saya save. Kemudian data. Nah, ini bisa kita buka datanya. Nah, kemudian kalau sampel data di sini coba kita buka salah satu di golf. Ini bisa sampel data golfnya seperti ini, akan muncul langsung di result ya. Nah, oke. Kemudian ini adalah, sini saya hapus dulu.
Stapling aja proses. Ini adalah operator. Operator itu semua algoritma, teknik-teknik cleaning, kemudian reduksi, transformasi, semuanya ada di sini semuanya. Ini ada sangkut pautnya ke parameter sama ke help ini. Jadi contoh nih ya, saya ketik names, renames. Nah, rename di sini akan menjelaskan apa itu rename. Sampai di bawahnya ada sampelnya biasanya. Tapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian kalau kita klik di sini pasti akan bisa kita drag ataupun bisa kita klik 2 kali. Nah, nanti parameter di sini akan menyesuaikan. Kalau sudah ini warnanya merah ini berarti ini menuju yang ke sini ya. Ya jadi kalau seandainya ini yang muncul itu berarti ini yang merah. Kalau seandainya klik di sini berarti ini yang munculnya seperti ini. Semua operator itu beda-beda masing-masing. Jadi punya parameter yang beda-beda juga. Jadi nanti tergantung apa yang kita mau pakai. Tergantung teknik mana yang pengen kita gunakan nantinya. Oke. Langsung aja ke praktek. Jadi pertama import data dulu. Untuk data sampel datanya saya sudah kasih di grup ya, tinggal di download. Terus kalian taruh di D juga nggak masalah. Kalau saya naruhnya di D, terus saya bikin folder sendiri. Nah, kemudian setelah pilih di next. Setelah di next, kalau udah masuk tab ini tinggal di next saja. Nah, kalau udah masuk tab ini format your columns, ini sebenarnya kita harus mendefine tentang jenis data apa aja yang seharusnya ada di data kita. Jadi kita harus kayak ngecek dulu nih. Kayak contohnya gender. Gender ini kan cuma ada male sama female, berarti cuma ada 2 option doang. Kalau 2 option berarti apa? Berarti 2 option itu cuma bisa dipilih dengan binominal. Nah, ini tugasnya kenapa kita harus ngecek dulu. Kemudian contohnya lagi di res. Res ini datanya dalamnya apa aja ada. Ini mungkin namanya ya, ada white, ras ya, putih, kemudian Afrikan, Hispanic, kan ada lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 menggunakan polinominal, berarti ini udah betul polinominal. Oke. Kemudian birth year. Ini kan sifatnya tahun ya. Tahun itu kan nggak mungkin ada tahun ada hurufnya juga kan nggak. Ini pasti angka kan. Maka kalau pasti angka udah betul namanya integer. Contohnya lagi marital status. Itu kan mungkin ada marry, single, atau dude. Kan ada lebih dari 2 opsi, berarti pakainya polinominal. Kemudian seperti ya yang contoh yang lainnya. Kita harus melihat datanya di dalamnya ini dulu apakah lebih dari 2 jenis itu pakai polinominal. Kalau seandainya angka itu harus integer. Karena nanti pengaruhnya apa Pak? Pengaruhnya nanti pas kita mau eksekusi di operatornya ini. Ada beberapa jenis operator yang memang dia tergantung dengan jenis data tertentu. Nggak bisa semuanya polinominal, integer, binomial itu bisa masuk semuanya enggak. Kadang ada beberapa operator yang memang cuma bisa dieksekusi dengan format data integer, format data polinominal, kayak gitu. Jadi kita harus benar di sini dulu, gitu kan. Soalnya kalau salah, terus kita mau eksekusi di sini, nanti loh kok nggak bisa karena format kita beda, gitu. Kalau udah oke. Nah, di mana kamu akan menaruhnya? Bisa data sini. Contoh latihan DM C1, kan kelas C kan. Oke. Nah, akan muncul data set yang telah kita impor dari komputer saya. Ini
ini datanya sudah seperti ini. Nah, kemudian setelah kita cek, loh kok ada yang tanda tanya seperti ini Pak? Loh kok ada tanda tanya? Dan ini kok ada angka 9-nya lah. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dengan data kotor tersebut. Apakah ini memang isiannya tanda tanya? Enggak. Jadi kalau kita coba cek di Excel, kita buka lewat Excel, sebenarnya data-data tanda tanya itu sebenarnya data kosong yang mungkin diinput dari sistem, kemudian ada seseorang mungkin nggak nginput sesuai dengan standarnya seperti apa, akhirnya pada dikosongin, akhirnya datanya jadi seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan nggak bisa dieksekusi karena masih datanya masih banyak yang bolong-bolong atau bisa disebut dengan data kotor. Nah, ini juga Twitter yang harusnya N atau Y, no atau yes ini kan. No itu N, yes itu Y. Kenapa ada yang isi 99? Ini kan tidak konsisten namanya, data nggak konsisten itu kayak gini. Jadi ngisinya itu nggak sesuai dengan format. Nah, kalau ini data tidak lengkap. Kalau noisy, edge di sini contohnya dia. Ada edge, harusnya kan 18, 27. Cuman kadang ada yang isi 18,5, 19,2. Nah, ini koma-koma kayak gini kan seharusnya nggak ada. Nah, ini salah satu bentuk noisy data. Oke, balik lagi ke sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tanda tanya sebenarnya bukan memang isiannya tanda tanya, tapi memang kosong. Jadi ini harus kita hapuskan. Ada beberapa teknik yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada manual, kita bisa ngisi secara manual. Oh, ini yang tanda tanya tak isi Y aja deh, tak isi N aja deh, itu bisa. Atau bisa menggunakan dengan rata-rata. Di kolom red news ini rata-rata menggunakan rata-rata isiannya apa? Rata-rata isiannya Y, berarti akan secara otomatis dari rapid planner ini akan mengisi huruf Y. Ini datanya simple, kita bisa lihat cuma 11 ya. 11 example. Kalau ribuan kita pun ngecekin satu-satu rata-rata mana ya kan nggak bisa. Nah, makanya itu salah. Rapid mining kan data kan besar pasti kan. Oke, terus kita coba lihat, kemudian di sini ada data, ada statistik, kita coba cek. Nah, kita bisa ngecek di sini init name di sini tuh sebenarnya kalau bisa namanya sebenarnya atribut ya. Misalnya kita menyebutnya atribut, memang atribut with your race, gender, hours per day, prefer browser dan sebagainya. Ini tepat datanya, binomial, polinominal, integer dan sebagainya. Missing ini apakah ada data di dalam atribut gender, di dalam kolom gender itu apakah ada yang kosong? Oh, ternyata enggak. Kita coba cek pastikan. Oh iya benar, nggak ada yang kosong nih. Di res juga nggak ada. Oh, di red news ada satu, benar nggak sih ada satu? Kita coba cek di red news. Oh, memang ada 01 tanda tanya ini. Kemudian cek yang lainnya. Oh, online song memang 2, online gaming 3, social network ada 7. Nah, ini harus di cleaning dulu di cleaning dulu sebelum kita eksekusi dalam algoritma nantinya. Kemudian statistik. Nah, ini banyaknya di data tersebut ya. Ini kan ada 11 sampel. Ini jenis data yang ada di dalamnya nih. Ini kalau seandainya tahun ada minimal yang diisi itu 1954, maksimal 1987. Bisa berupa kalau gender male female. Value ini jumlah. Jadi 11 data tersebut ada 7 isiannya M, 4 isiannya F atau male sama female. Kemudian kalau tahun karena integer ya, jadi dia bisa ngambil rata-rata. Hours per day juga ada minimal, ada yang 2, maksimal 15 dan sebagainya. Nah, kemudian kita coba lihat ke visualisasi. Visualisasi tersebut sebenarnya ini seperti gambaran ya. Gambaran data itu kalau kita dalam bentuk grafik itu seperti apa. Ini ada macam-macam, kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Oke, keren juga kan.
Terus langsung kita coba untuk masuk ke desain. Sebenarnya kalau yang nggak penting di sini tadi kan ada sampling graph, di close saja, ini close saja. Nah ini kan C1 berarti pas datanya buat kalian. Nah karena kita udah import dan masukkan di data sini, ini di drag aja ke sini. Nah di drag ya, di drag sini akan muncul di lembar layar kita, lembar kerja kita itu di sini nantinya. Kemudian ini input, ini result. Input ini kita yang akan data yang kita akan proses di sini itu input. Makanya apa? Makanya out ini kita tarik ke sini. Bisa klik 2 kali ya. Contohnya gini, klik 2 kali atau bisa kalian tarik sampai ke sini. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah benar. Terus karena kita udah ngelihat datanya tadi, kita coba untuk melakukan cleaning dengan salah satu cara dulu kita menggunakan manual ya. Manual, kita menggunakan manual mengisi secara manual. Kita isinya apa? Missing, ketik aja di sini. Missing value. Kita tarik, terus kita drop di sini. Nah, kemudian kita akan menghapuskan yang tanda-tanya tadi. Di dalam tabel tadi kita menggunakan replace missing value. Nah, sebelumnya kita cek dulu nih datanya. Mana yang akan kita isi secara manual. Oh, di read news ada nih di kolom ke berapa berarti ya? Kolom ke-7 ya. Kolom ke-7. Kolom ke-7 ini akan kita isi dengan saya pingin N deh ya, atau enggak memang datanya yang salah input tadi kita udah koreksi, tanyakan ke orangnya, oh memang dia enggak baca news. Jadi no, berarti kita bisa isi N. Caranya gimana? Caranya kita udah di sini, kita klik. Kemudian ada parameter di sini, kita pilih single. Atributnya kita pilih read news. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini ada berbagai macam ya. Jadi fungsinya kalau saya klik average itu berarti saya akan mengisi data di read news yang kosong tadi dengan nilai rata-rata 11 sampel. Kalau minimum berarti saya akan pilih ya mungkin kalau enggak Y ya dan N. Kalau maksimum juga sama karena ini kan sebenarnya kan buat integer ya formatnya ya. Kemudian 0 itu kosong atau 0. Value, nah kalau value ini kita ngisi secara manual. Contoh saya ingin isi dengan N. Terus apa Pak? Terus coba kita running. Kita cek nih, dia otomatis akan ada di baris pertama ya. Setelah kita eksekusi. Karena yang tadi kita sempat milih atribut read news kan, dia akan tampilkan. Nah kita lihat di baris ke-7 yang tadinya N, terus jadi yang tadinya tanda tanya terus udah terisi dengan N. Apa benar Pak baris ke-7 kita bisa ngeceknya di sini. Data awal. Oh iya ini baris ke-7. Ya benar kan? Oke. Terus ngisi secara manual. Kemudian Pak saya pengen ngisi secara rata-rata dong, bisa nggak? Oke boleh. Jadi karena mungkin datanya mungkin banyak dan kita harus mengisi dengan lihat rata-rata dalam satu kolom yang mungkin ribuan, maka kita coba klik di sini, ambil di sini tadi replace missing value juga sama-sama masuk ke sini. Kemudian ini ya, kalau kalian pilih tipe all ini kesemuanya semua missing, jadi semua atribut yang kosong kamu klik all, terus kamu pilih average,
ini semua data yang kosong akan diisi dengan nilai rata-rata. Kalau kalian pilih all. Kalau subset, kalian akan saya contohkan ya. Ini kita pilih hanya beberapa atribut yang kita benar-benar pilih aja. Contohnya, sebelum kita masuk ke sini, cek dulu yang kosong mana sih yang lagi missing. Online shopping sama online gaming. Oke. Ini 02 sama 3 ya. Kita coba cek. Langsung kita eksekusi, kita pilih. Single ini cuma satu atribut. Ingat ya, single itu cuma satu atribut. All itu semua atribut yang kosong dieksekusi. Single itu satu, subset itu hanya beberapa atribut yang kita pilih. Online gaming, online shopping. Kita masukkan, apply. Kemudian kita ke bawah. Karena tadi saya udah pilih zero, saya coba pilih average. Ya. Kemudian di subset, di run. Nah, di sini akan muncul di kolom awal setelah row pastinya. Ini udah terisi ya otomatis ya. Nah, kita coba cek dulu. Oh iya benar, online shopping, online gaming udah 0 missingnya. Yang tadinya 2 sama 3 udah 0. Read news yang tadi 1 di sini juga udah 0. Jadi mau ngeceknya itu di statistik. Tinggal apa ini? Tinggal di other social network ada 7. Nah, terus ini kita bisa isi ke sini ya. Kita drag lagi dari sini. Kemudian kita pilih single karena cuma ada 1 dan kita pilih other social network. Kemudian pilih average. Udah benar. Kita run. Nah, maka akan terisi seperti ini karena kebanyakan rata-rata menggunakan LinkedIn isiannya, jadi kita otomatis diisi dengan LinkedIn. Kita coba cek other social network udah kosong. Oke. Pak, kalau seandainya all gimana Pak sampelnya Pak? Oke. Replace missing udah oke ya. Terus kita coba delete prosesnya aja. Kita masukkan, kita pengen nyontohin yang all. Ini udah all. Ini udah average. Ini dihilangin dulu ya. Sorry. Kita run dulu biar kembali dari awal. Kita cek statistiknya. Ini masih missingnya 1, 2, 3 sama ini 7 ya. Kembali dari awal. Kemudian kita coba masukin sini. Pilih all. Kemudian average, kita run. Oke, kita coba cek statistiknya. Udah kosong semua ya. Dari read news, online shopping, gaming, other social network semua udah kosong karena udah diisi dengan nilai rata-rata. Nih udah nggak ada yang kosong. Oke, gitu cara ngisi manual sama nilai rata-rata. Terus Pak, kalau saya pengen tak hapus saja gimana? Jadi kadang saya bingung untuk ngisi datanya itu karena saya nggak kontak orangnya atau memang saya nggak punya sumber yang valid untuk mengisi data itu seperti apa, dan saya nggak bisa mengejudge bahwa itu harus diisi secara manual. Data saya ada 1000 dan kemudian sampel yang saya gunakan cuma 300, berarti 700-nya bisa dihilangin kan. Nah kayak ini juga. Oh, ini ada 11 data yang bisa saya gunain, yang memang saya butuhin itu minimal itu contoh 7. Ada 11 berarti masih punya kesempatan untuk menghapus data itu ada 4 ya. Berarti ada 4 baris ini. Kalau seandainya kita bingung mau ngisi apa, kita bisa hapus. Contohnya yang di Twitter nih, ada isinya 99. Kita hapus saja karena memang masih ada space data yang bisa kita hapus. Biar apa? Data yang kita eksekusi nantinya, yang kita analisis nantinya itu benar-benar clean.
benar-benar bersih, jangan sampai ada sampah yang memang harusnya kita udah hapus. Nah, gimana caranya? Oke, kita hapus filter example, nama di sininya filter. Nah, namanya filter example, kita drag sini. Kemudian kita coba pilih. Kita pilih yang tadi apa ya? Tadi Twitter ya. Kemudian kita pilih yang do not equal yang sama, pilih 99. Kemudian oke. Dan coba kita proses. Oke, setelah kita run, kemudian kita coba lihat. Oh, di Twitter udah hilang yang angka 99 tadi. Dan kita coba cek barisnya cuma ada 10, padahal tadi 11 kan. Itu yang 99 tadi, satu baris itu udah dihilangin semuanya. Itu caranya. Kemudian setelah filter example menghapus data, kita coba untuk melakukan reduksi. Data reduksi itu bisa pakai filter example ini tadi, menghapus beberapa baris yang memang nggak penting, atau bisa menghapus atributnya. Jadi gini, contoh saya pengen data yang saya butuhin itu cuman gender, race, dan sebagainya. Cuman ada beberapa yang memang nggak saya pakai datanya, yang nggak perlu saya gunain buat analisis. Contohnya apa? Contohnya saya nggak penting sih kalau seandainya martial status sama years on internet, jadi penggunaan di internet berapa lama, dan ini statusnya udah menikah, single atau duda. Nah, ini nggak perlu, yang lainnya perlu. Jadi ini saya hapusin aja atributnya yang di sini, dua ini. Gimana caranya? Oke, masuk ke select atribut ini, kemudian kalian drag, masukin sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. All hampir sama kayak missing value tadi ya. Kalau kalian pilih single itu cuma satu atribut yang dihapus. Kalau pilih subset itu beberapa atribut yang bisa kalian pilih. Kalau all itu semua atribut kalian hapus. Coba pilih subset karena ada dua ya. Pilih yang tadi hours per day sama marital status. Kita masukin. Oke. Kemudian kita run. Oh, sorry. Jadi kita klik invert dulu ya. Kita klik invert dulu. Setelah kita pilih tadi, kita klik invert selection-nya, jangan lupa dicentang. Invert ini sebenarnya kebalikan. Jadi sebenarnya kalau seandainya kalian nggak pengen ininya diklik, ya kalian pilih semuanya kecuali hours sama marital status. Nah, jadi gini konsepnya. Ini yang sebelah kiri ini yang pengen kamu ilangin. Select atribut ini yang pengen ada di dalam data kamu. Ini yang pengen dihilangin, ini yang pengen ada di data kamu. Apply. Invertnya nggak usah diseleksi. Udah nggak usah dicentang. Oke. Tadi saya ngetik. Oh, salah.
use on internet. Oke, reboot, run. Nah, maka dari kita bisa lihat atribut gender. Martial status sama years on internet udah nggak ada. Oke, martial status sama years on internet udah hilang karena kita udah hapus menggunakan select attribute. Oke, kemudian kita akan coba untuk Pak, kalau saya pengen seleksi data yang jadi ini kan kelahiran tahun ya, yang kelahiran dari 1981, 80 sampai 1987. Di antara range ini 1980-an ya berarti ya. Ini berarti saya pengen hilangin. Bisa nggak? Oh bisa. Jadi selain di luar range 1981 sampai 1987, di luar range itu saya pengen hilangin. Oke, caranya adalah masih dengan filter example, kita drag di sini. Ini bisa kalian tarik ya, biar kalau space-nya biar cukup, biar ngelihatnya lebih enak. Kalian udah masukin sini, terus add filter, big year, pilih big year, kemudian, nah ini kalian di sini jadi lebih dari 1908 atau enggak kita bisa cek 1981 dan add entry masih bid year, kemudian kurang dari sama dengan ya ini ya, kurang dari sama dengan 1987. Kalau kurang dari sama dengan berarti 87-nya kan ikut kan. Kemudian klik OK. Kemudian kita run. Nah, di data ini bid year ini akan menghasilkan data di antara range 1981 sampai 1987. Di luar range itu kita udah delete. Kemudian kalau seandainya kita data ada ribuan ya, kemudian kita pengen sampling cuman 20%-nya aja bisa nggak? 30%-nya aja bisa nggak? Oh bisa. Kita kembalikan dulu ya, kita delete dulu ininya sini. Biar hasilnya, nah 10. Saya pengen cuma 30% dari 10 ini. Bisa nggak? Oke. Caranya ada melakukan sampling random. Berarti klik di sini sampling, sample. Kita klik setelah ini. Kalau dikosongin juga nggak masalah. Pokoknya ini sebenarnya nggak pakai ini juga nggak masalah. Kemudian kita klik relate. Absolute ini jadi gini, absolute itu adalah kita bisa nentuin, contoh tadi kan kita ada 10 nih, kita cuma pengen 4 aja bisa nggak? Datanya oke bisa, 3 aja bisa, 6 aja bisa, yang penting jangan lebih dari 10, karena 10 itu di luar batas data yang kita eksekusi tadi kan. Itu absolute, kemudian relatif itu persen. Jadi kita mau lakukan, contoh 0,1 berarti 10%, 0,5 50%, 0,3 itu 30%. Sama dengan probability ya, bersama juga. Kita pengen relatif, terus kita pengen ambil cuma 30%-nya aja. Kemudian kita run. Nah,
30% berarti dari data yang kita ambil dari 10 ya, berarti diambil cuma 3 doang. Kalau seandainya kita pengen kita pengen absolut ya, pengen 8 taran, nah cuma 8 aja. Oke, gampang kan ya? Gampang. Kemudian kalau seandainya saya pingin Pak, saya udah buat terus saya pingin saving prosesnya, bisa nggak sih? Bisa, tinggal kalian save aja. Kemudian diproses, namanya latihan BMC1. Nah, akan muncul di sini. Kalau seandainya kalian bikin baru, contohnya bikin baru, terus kalian ingin buka, nah tinggal bikin aja. Oke. Kemudian satu lagi, kalau pengen ekspor ke, tadi kan filenya CSV ya. Ini ada macam-macam formatnya. Ada Access, Excel, CSV. Saya biasanya CSV. Sini taruh. Nah, di sini hasil dari 8 data tadi pengen saya ekspor. Ini udah bersih, contohnya gitu. Kemudian kalian klik folder kuning, taruh di mana contohnya. Hasil cleaning C1. Terus kalian tinggal run dan kalian cek. Nah, ini udah ada. Oke, mungkin sampai itu dulu untuk tutorialnya. Nanti saya ada tugas buat kalian untuk coba eksekusi data Titanic. Data Titanic ini yang ada di sampel ya. Ini datanya di 1300-an. Untuk ketentuannya nanti saya coba share di grup juga. Oke, terima kasih, itu aja untuk pertemuan berarti 4 ya, apa 3 ya. Yang kemarin saya nggak bisa. Terima kasih yang udah nyimak. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.